Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Zudanto. Oke bro, hari ini kita kembali akan membahas si Iroli Valor Mamen. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lakukan pembongkaran dan cek internal part dari Iroli Valor ini. Tapi hari ini nggak kita barengin dengan ngopi, karena hari ini saya udah ngopi berapa gelas tadi pagi Mamen. Oke, jadi akan langsung kita lakukan pembongkaran untuk Iroli Valor ini Mamen. Untuk handle pertama-tama ya. Nah, di sini untuk handle dia menggunakan tipe two piece bro, bahan metal. Untuk knopnya flat bar, dan di sini dia di klem, jadi nggak bisa dibongkar pasang, jadi nggak usah kita bongkar untuk knopnya, men. Kemudian kita akan buka lagi di bagian spool. Nah, untuk spoolnya ini dia menggunakan udah berdesain V-shape. Kemudian tutup spoolnya udah lumayan ceper ini bro. Nah, tuh. Dalam ceter, dan kemudian di bagian tutup spool juga udah ada seal water resistantnya bro. Kemudian untuk spoolnya ini dia tidak disupport dengan ball bearing support bro, nah masih kosong. Nah kemudian di bagian drag system dia menggunakan dua buah drag washer berbahan felt dan dua buah key washer berbahan metal mamen. Oke, kita lanjut lagi. Nah kemudian di bagian clicker di sini dia menggunakan clicker bertipe SV atau Advanced Drag Clicker, dan untuk housingnya dia menggunakan bahan seng bro yang ditanam di bagian dasar spoolnya. Kemudian akan kita buka juga untuk clickernya ini bro, dan langsung kita akan lakukan pembongkaran di bagian rotornya. Nah di sini di bagian rotor nut udah ada shieldnya juga bro, udah ada shield tuh. Nah jadi untuk mekanisme dari beberapa bagian untuk reel ini, kalau kita lihat ini sama persis bro dengan Ghost Strike Sniper yang kemarin udah kita bahas mamen, terutama di bagian rotor, moldingan tuh sama semua moldingannya bro. Nah jadi ini saya bisa pastikan sih kayaknya untuk reel ini kalau kita pindahin spare partnya ke si Sniper kemarin itu bisa masuk mamen. Nah di sini untuk rotor ya menggunakan bahan grafit. Dan sama bro, nah untuk rotornya juga belum terlalu kaku, terutama di bagian sebelah sini bro, di sisi bell assembly-nya ini. Nah ini agak letoy dia. Kalau di sisi bell arm-nya dia udah lumayan kuat maman. Tuh. Kemudian kita akan buka juga di bagian line roller. Nah untuk line rollernya di sini dia menggunakan satu buah ball bearing, kemarin udah kita buka juga bro. Nah, nih satu buah ball bearing dan ada satu buah bushing. Tuh. Dan untuk ball bearing pada line rollernya ini, sini akan kita ukur, dia memiliki ukuran di 47 kali 2 mamen. Sama juga, sama bro ini bro, sama aja mamen. Kemudian di bagian spring gate juga dia udah menggunakan bahan metal mamen, sama juga mamen kayak kemarin. Tuh, nih metal. Kita akan buka juga nih bell arm. Bell arm di sini dia menggunakan bahan ini ya, bahan grafit bro. Bell assembly bahan metal. Nah ini bell arm bahan grafit. Kemudian di bagian bell assembly dia menggunakan bahan metal. Spring gate bahan metal bro, pakai per keong. Oke, langsung kita lanjut lagi. Kita akan buka dulu di bagian cover one way. Jadi kalau seandainya reel kalian rusak mamen, kalian bisa cari spare part dari Iroli Valor ini. Kalau yang menggunakan Sniper ya, kalian bisa cari spare part untuk si Iroli Valor ini. Sepertinya itu pasti sama persisnya bro. Tuh, sama bro, sistemnya sama. Nah, oke, ini untuk body udah terbuka. Nah, akan saya buka di bagian gearbox, dan kita lihat kalau kemarin sih si Sniper di dalam gearbox grease-nya itu bisa terbilang minim banget bro. Nah tapi untuk si Valor ini kalau saya lihat di sini lumayan banyak untuk grease-nya. Dia menggunakan grease putih. Kita akan buka di bagian main shaft dulu. Nah ini main shaft-nya udah terbuka. Saya akan copotin bagian drive gear. Nah ini terlihat dia lebih banyak bro untuk grease-nya. Cuman dia menggunakan grease putih, tuh lebih enggak pelit grease mamen. Nah ya, oke. Kemudian kita copotin di bagian one way system. Jangan lupa pernya bro. Ini yang paling sering ketinggalan dibuka waktu copotin sini. Saat ini ikut
lempar bro sampai ke bulan. Oke men. Nah jadi untuk one way sistemnya ini terdiri dari beberapa spare part. Ada ball bearing dan BB seater. Kemudian ada one way clutch. Kemudian di bagian bawah ada ball bearing lagi men. Nah untuk ball bearing bagian bawah ini dia menggunakan ball bearing dengan tipe terbuka. Akan saya cek dulu apakah ball bearing pada bagian bawahnya ini dia pas rapat ya. Nah jadi di sini untuk ball bearing tuh kelihatan bro, ini masih belum padat ya untuk dudukannya ini. Jadi untuk ball bearing pada bagian bawahnya ini murni berfungsi sebagai spacer aja bro. Mungkin dia akan sedikit menopang, tetapi untuk kekuatan kayaknya dia tetap bertopang atau bertumpu pada bagian ball bearing yang atas ini men. Nah ball bearing yang ini, saya nggak tahu sih kenapa ya rail low end itu dia udah disediain ball bearing pada bagian bawah, tetapi nggak presisi men. Seharusnya dia kalau dia presisi di bagian casingnya ini pasti itu akan menjadi nilai plus juga dari segi kekuatan untuk si pinion gear dan juga tingkat lancarnya pinion gear ini. Jadi kayaknya di bagian sini tuh agak sedikit useless ya. Jadi mendingan ini dikasih sama busing biasa aja. Kasih busing biasa aja bro. Tentunya akan mengurangi cost ya. Karena pastinya busing harganya pasti akan lebih murah daripada ball bearing. Ya minimal diskon lah Rp5.000 bro. Oke men, kita akan lanjut lagi ya. Ini udah terbongkar semua untuk partnya. Dan kita sekarang akan cek satu persatu dari part untuk si Iroli Valor ini bro. Oke bro, jadi sekarang untuk seluruh spare part Iroli Valor ini udah dalam keadaan terbongkar semua. Dan sekarang kita akan cek satu persatu ya untuk spare part penyusun dari rail ini. Pertama-tama pada bagian bodi untuk rail ini dia menggunakan bahan grafit ini bro. Nah, jadi di sini untuk tingkat kekakuannya walaupun dia grafit dia udah bagus bro untuk tingkat kekakuannya untuk bodinya ini. Kemudian di bagian main shaft, nah di sini dia menggunakan bahan metal yang sudah di chrome. Dan untuk main shaftnya ini dia memiliki ukuran panjangnya itu di 90,41 mm dan untuk diameternya di 3,97 kurang lebih di sekitar 4 mm men. Dan kemudian di bagian pinion gear dia menggunakan bahan brass pinion gearnya. Dan untuk ukuran di sini dia menggunakan ukuran di 39,81 untuk diameternya itu ada di 7 kurang lebih 6,99 dan untuk tebal giginya itu ada di 1,26 mm. Kemudian untuk pinion gearnya itu dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Nah ini untuk ball bearing pertama yang ada pada bagian atas ukurannya ada di 7 kali 14 kali 5, 7 14 5 bro. Kemudian untuk ball bearing support yang ada pada bagian bawah nggak bisa disebut ball bearing support ya karena dia supportnya hanya sebagai spacer bro. Jadi ini ukurannya ada di 7 kali 14 kali 4. Nah mungkin teman-teman semua akan berpikiran pengen bikin ball bearingnya ini padat dengan cara melilitkan solatip bro. Tapi saya sarankan kepada kalian jangan kalian lilitkan solatip karena kalau kalian lilitin solatip itu pastinya akan ada sisi di mana salah satunya itu menjadi lebih tebal. Nah jadi kalau kalian pasang dengan solatip kemungkinan nanti akan perputaran untuk retrieve-nya itu jadi akan sedikit lebih berat karena dia nggak presisi di bagian ball bearing yang di bagian bawah pinion gearnya ini men. Jadi biarin aja lah itu sebagai spacer aja. Nah kemudian di bagian one way untuk rail ini dia menggunakan one way yang seperti ini. Kalau kemarin di sniper warna putih, kalau ini warna biru bro. Tapi pada dasarnya ini sama aja sih untuk one way nya bro. Dan untuk one way ini saya akan hitung itu memiliki ukuran di 10,6 innernya. Kemudian untuk outer dia ada di 16,95 mm dan untuk ketebalan housingnya di 6,84 mm bro. Nah di dalam one way nya ini ada 6 roller bearing bambu tuh. Nah kemudian di bagian drive gear untuk AC ini dia menggunakan bahan brass bro. Dan dicor di bagian giginya ini dicor pakai bahan zinc. Dan untuk ukurannya di sini akan saya ukur. Dia memiliki ukuran panjang asnya itu di 30,38 mm. Lebar as sebelah kanan 6,76, sebelah kiri 7,79. Kemudian untuk lebar drive gearnya ini di 27,96 mm. Termasuk cukup besar bro untuk sebuah drive gear rail berukuran 1000. Kemudian untuk tebal giginya itu ada di 2 mm
Dan untuk idle gearnya 11,35 mm dan untuk ketebalannya itu ada di 1,72 mm, bro. Untuk oscillating gear juga dia menggunakan bahan zinc di sini, dimana untuk outer diameternya itu ada di 16,67 mm dengan ketebalan ada di 2,6 mm. Untuk oscillating gearnya ini dia disupport dengan satu buah ball bearing. Nah, itu ada ball bearingnya, tapi saya nggak bisa buka. Ini lengket banget, mamen, sama kayak yang kemarin-kemarin. Dan untuk oscillating gearnya ini, dia duduk, udah diamankan dengan sebuah skrup di sini. Nah, untuk skrupnya ini, walaupun saya udah kunci padat, untuk oscillating gearnya ini akan tetap bisa berputar dengan lancar, mamen. Karena ada sebagian reel itu, kalau oscillating gear dipasangin skrup, kita kunci padat, ini malah macet nanti perputaran untuk oscillating gearnya ini. Kemudian di bagian oscillating slider, ini juga menggunakan bahan zinc, bro. Dan untuk oscillating slidernya ini udah disupport dengan satu buah slider shaft di sini. Saya nggak tahu sih untuk ukuran 4000, 6000 itu menggunakan single atau double shaft. Yang pasti di ukuran 1000 ini dia menggunakan single shaft, mamen. Kemudian untuk ball bearing pada reel ini berdasarkan spek ini 6 plus 1 ball bearing akan langsung kita hitung, mamen. Yang pertama itu ada pada bagian line roller ada 1. Kemudian ini di bagian pinion gear, support pinion gear ada 2, mamen. Udah 3 ya. Kemudian di kiri dan kanan drive gear ini 1, 5 dan satunya itu ada pada bagian oscillating gear di sini. Udah 6 plus satunya one way, bro. Udah bener banget untuk ball bearingnya. Kemudian spare part yang masih bereaksi keras terhadap magnet pastinya akan ada banyak, bro, karena untuk reel ini terbilang ini sangat murah meriah banget harganya. Nah, di sini untuk key washer dan disc washernya masih bereaksi keras terhadap magnet. Nah, kemudian pada bagian wire clicker untuk drag systemnya juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Di bagian washer bereaksi keras terhadap magnet. Seluruh ball bearing, kemudian pada bagian pin untuk drag systemnya. Kemudian beberapa skrup seperti skrup pada bagian one way cover, kemudian body trim, kemudian pada pengaman nut rotornya itu juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Lalu untuk pair spring guide di sini juga masih bereaksi keras terhadap magnet, tapi untuk spring guide-nya udah free dari reaksi magnet, bro. One way dan one way clutch seperti biasa bereaksi keras terhadap magnet. Nah, di bagian ask knob masih bereaksi keras terhadap magnet juga. Dan yang lainnya sih udah oke sih kayaknya, bro. Oh iya, di bagian main shaft, bro. Main shaft juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Dan ya, memang terbilang masih banyak sih untuk reaksi magnetnya ini. Tetapi kalau kalian mau bawa ke bermain di saltwater ya menurut saya sih nggak apa-apa, bro. Aman-aman aja. Yang penting yang pertama, pelumasan kalian harus bagus pada waktu kalian merigris reel ini. Harus rapi pelumasannya, mamen, untuk mencegah agar seandainya kalau ada air itu tidak langsung mengenai bagian spare part yang gampang karatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu perawatan kalian sendiri. Jadi setelah dipakai untuk mancing di spot saltwater, terutama kalau ada kena cipratan-cipratan yang lumayan, bro, itu wajib kalian bongkar pulangnya, mamen. Tapi kalau seandainya kalian pakai yang hanya kena hawa lah, dibilang angin-angin laut gitu, kalian cuman perlu untuk membersihkannya aja, kemudian memberikan oil pada ball bearing yang terbuka, seperti misalnya pada bagian line roller, kemudian pada bagian kiri dan kanan drive gear. Nah, itu gampang banget untuk digapai titik-titiknya, kemudian untuk regrease ulang di bagian ini, bro, di bagian drag systemnya, bro. Main shaft juga perlu kalian bersihkan juga. Nah, paling gitu aja untuk perawatan simple untuk reel-reel yang masih menggunakan spare part yang banyak bereaksi terhadap magnet, mamen. Oke, jadi sekarang akan saya susun dulu untuk spare partnya ini, bro. Dan nanti akan saya ganti grease-nya ini. Saya akan gunakan grease dari Iroli, bro. Ini yang berwarna biru, grease Irolinya. Dan akan kita cek perbedaannya setelah dia menggunakan grease dari Iroli. Saya rasa pasti akan jadi lebih smooth, mamen. Oke, bro, jadi untuk si Iroli Valor ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan di sini untuk hasil dari grease-nya itu bikin reel ini makin smooth, mamen. Nah, enak ini, bro. Oke, jadi tadi setelah kita lihat untuk reel Iroli Valor ini dari spare part yang digunakan itu udah masuk di kelas yang sangat standar banget, mamen, karena untuk reel ini harganya itu dibanderol di range-nya cukup murah, mulai dari 200.000 aja, bro.
hingga ke 240.000 deh kalau nggak salah. Itu di size 6.000-nya men, dan ada banyak banget variasi harga yang ada di toko online. Dan kalau melihat dari spare part yang menyusun bagian internal untuk Valor ini, saya rasa ini udah sangat mumpuni banget, udah termasuk recommended banget buat teman-teman semua. Dan beberapa poin yang menjadi acuan bahwa reel ini merupakan sebuah reel yang rekomendasi buat teman-teman semua. Yang pertama, karena untuk reel ini memang dari spare partnya itu udah mumpuni bro. Kemudian hal yang kedua adalah dari masalah after sale, penjualan spare part untuk reel ini itu ada semua men. Dan kemudian untuk hal yang ketiga adalah untuk public service dari e-Rolly ini benar-benar bisa dianjungin jempol bro. Jadi mereka benar-benar menanggapi keluhan-keluhan dari konsumen para user e-Rolly men. Makanya untuk brand ini merupakan salah satu brand yang selalu saya rekomendasikan buat teman-teman semua. Dan kalau kita bandingin dengan Sniper yang kemarin udah kita review bro, ada beberapa perbedaan aja sih untuk reel ini. Dan saya rasa di garis besarnya itu semuanya sama men. Perbedaan paling ada di rasio ya. Untuk si Sniper itu dia menggunakan rasio 5.2, kalau untuk si Valor menggunakan rasio 6, tapi juga ada pilihan di 5-nya. Dan kemudian untuk si Sniper mungkin di bagian reel armnya ini dia sedikit lebih kaku men. Dan kemudian untuk si Sniper di bagian drag systemnya itu dia menggunakan bahan carbon tech untuk drag washernya, sedangkan untuk si Valor ini dia masih menggunakan bahan felt. Tapi semua wajar aja bro, karena kalau kita lihat dari range harganya untuk Valor ini jauh lebih murah men. Ini dibanderol dari range harga sekitar 200.000 aja bro. Dan kemudian untuk si Sniper itu dibanderol di sekitar harganya di sekitar 260 atau 270.000 bro. Itu udah terpaut selisih kurang lebih di sekitar kita taruhlah 60 sampai 70.000, dan itu udah masuk di sekitar 30% dari harga produk. Dan untuk produk yang kita dapatkan hampir 11-12. Tapi sayangnya sih untuk si Valor ini produknya udah mulai kehabisannya di lapangan, tapi saya ada meletakkan beberapa link pembelian di deskripsi saya. Kalau kalian berminat, kalian bisa cek aja satu persatu toko-toko yang ada di deskripsi saya itu. Siapa tahu masih ada produknya bro. Dan buruan aja, karena infonya dari e-Rolly sendiri untuk Valor ini memang udah kehabisan bro. Dari e-Rolly, kemudian dari reseller, itu semua udah sold out. Paling tinggal di seller-seller kecil aja. Oke men. Jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.